Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas beberapa pertanyaan-pertanyaan dari kalian tentang hal-hal yang berkaitan dengan Kimetsu no Yaiba. Dan kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari beberapa viewer. Nah, sekarang mari kita bedah dan kita jawab dari pertanyaan-pertanyaan kalian ini mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Kimetsu no Yaiba. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Pertanyaan yang pertama, mengapa Yorichi kalah saat melawan Kokushibo? Mungkin yang dimaksud pertanyaan ini yaitu saat pertemuan terakhir Yorichi bertemu dengan kakaknya yang sudah menjadi Kokushibo, sang iblis bawahan Muzan. Jika memang benar begitu, sebenarnya Yorichi tidaklah kalah. Walaupun saat bertarung dengan Kokushibo akhirnya dia mati berdiri dan ditebas oleh Kokushibo, sebenarnya Yorichi tidaklah mati akibat kalah oleh Kokushibo. Bahkan saat pertarungan dengannya saat itu, Kokushibo sampai tidak bisa merespon serangan dari Yorichi hingga membuat lehernya terluka dan hampir terpenggal. Dan bahkan di sisi lain, Kokushibo pun sadar setelah Yorichi menyerangnya sekali. Dia tahu bahwa seketika Yorichi meninggal di tempat, dan itu membuat marah Kokushibo karena hingga akhir hayat Yorichi tidak ada satupun makhluk hidup yang bisa mengalahkannya. Sehingga karena kesal akibat hal tersebut, Kokushibo langsung menebas mayat saudaranya Yorichi. Tapi dari semua hal itu, yang sebenarnya dialami Yorichi saat kematiannya adalah karena Yorichi sudah sangat tua, yaitu sekitar 80 tahun lebih. Dan di pertarungan dengan Kokushibo itulah dia menemukan ajalnya, yaitu setelah menyerang Kokushibo sekali. Dan kemudian Yorichi pun meninggal sambil berdiri dengan memegang katananya. Jadi wajar saja pada saat bertarung dengan Kokushibo, Yorichi tiba-tiba meninggal, yaitu karena dia sudah sangat tua dan rentan sekali mendapatkan serangan jantung secara tiba-tiba, yang memungkinkannya untuk dirinya mendapatkan kematian kapan saja di umur yang sangat tua tersebut. Dan ya, jadi sudah jelas kalau Yorichi tidaklah kalah, melainkan mati karena usia tuanya. Dan bahkan Kokushibo pun juga menganggap kalau tidak ada siapapun yang bisa mengalahkan Yorichi hingga akhir hayatnya. Dan itulah sebabnya Yorichi tidak pernah kalah sama sekali. Pertanyaan kedua, apa yang terjadi kalau Kanae tidak bertemu Doma? Apakah Sanemi kawin dengan Kanae? Yang pertama, jika Kanae tidak bertemu Doma, maka itu akan menguntungkan bagi para anggota korps pemburu iblis, karena salah satu Hashira mereka masih hidup. Namun sayangnya jika Kanae hidup, maka tidak ada perkembangan kekuatan yang signifikan dari Shinobu, karena tidak adanya pemicu perasaan dirinya ingin berjuang membalaskan dendam kakaknya yang telah meninggal. Dan jika Kanae masih hidup, walaupun tidak ada perkembangan kekuatan dan tekad yang signifikan dari Shinobu, Shinobu juga masih tetap bisa menjadi seorang Hashira dengan keterampilannya dalam meracik racun yang digabungkan ke dalam teknik berpedangnya yang unik. Tapi jika Kanae masih hidup hingga Arc Castle Infinity, itu mungkin akan menjadi berita buruk bagi para pemburu iblis wanita yang ada, seperti Shinobu, Kanae, dan Kanao. Dan jika itu terjadi, Kanae, Shinobu, atau Kanao mungkin akan diarahkan ke tempat Doma oleh Nakime karena kebiasaan Doma yang selalu memakan wanita. Dan jika mereka diarahkan secara satu persatu, maka kemungkinan besar mereka akan kalah melawan Doma jika bertarung satu persatu. Tapi mungkin lain halnya dengan bertarung secara bersamaan. Namun tetap saja itu akan menjadi sangat sulit. Dan juga jika saat itu Shinobu sudah mempelajari racun yang lebih ampuh dari Tamayo akibat kerjasama pemburu iblis dengan Tamayo untuk mengalahkan Muzan, mungkin saja Shinobu akan mendapatkan cara mengalahkan Doma dengan racunnya saat menyelamatkan kakaknya Kanae. Walaupun itu pasti akan memakan korban seperti kematian Kanae atau kematian dirinya atau bahkan keduanya. Nah, tapi jika pada saat pertarungannya dengan Doma Kanae mati, maka Sanemi tidak akan mungkin memiliki hubungan lanjutan dengan Kanae. Tapi jika mungkin Kanae hidup,
Dan jika dilanjutkan, bisa saja Sanemi akan kawin dengan Kanae. Tapi, itu jika Kanae berhasil selamat dari pertarungan Kastil Infinity dan juga pertarungan Muzan. Dan sudah pasti Sanemi mungkin saja akan melanjutkan hubungan dekatnya dengan Kanae. Kemudian, selain dari semua itu, ketertarikan Sanemi kepada Kanae juga terbukti dalam fanbook resmi Kimetsu no Yaiba yang kedua, yang mana terdapat halaman di mana masing-masing Hashira menyatakan kesan mereka dan apa pendapat mereka tentang Hashira lainnya. Dan untuk kesan Gyome terhadap Sanemi, dia menyatakan bahwa Sanemi memiliki semangat yang kuat dan hati yang jujur, dan dia juga menyukai Kanae. Kemudian di halaman Sanemi dan Shinobu juga disebutkan bahwa Sanemi secara teratur bertanya kepada Shinobu bagaimana kabar Kanae ketika Shinobu bertemu dengan Sanemi, mengingat Shinobu adalah saudara perempuan Kanae. Jadi intinya, jika Kanae berhasil hidup hingga berhasil mengalahkan Muzan, maka mungkin saja Sanemi akan melanjutkan hubungannya dengan Kanae untuk kawin. Dan jika itu terjadi, mungkin cerita Sanemi akan sama seperti halnya yang terjadi kepada junior-juniornya, yaitu Tanjiro dan Inosuke, yang akhirnya juga menikah dengan anggota Korps Pemburu Iblis, seperti dalam prolog ending Kimetsu no Yaiba. Pertanyaan ketiga, apa yang terjadi jika di arc desa penempa pedang bukan iblis bulan atas kelima dan keempat yang menyerang desa, melainkan Doma sang iblis bulan atas kedua? Apakah para pemburu iblis tetap bisa memenangkan pertarungan? Jadi, jika hanya Doma saja yang bertarung, mungkin salah satu anggota pemburu iblis yang pertama kali bertemu dengannya sangat kesulitan, dan bahkan bisa saja kalah melawannya. Di sisi lain, saat Doma menyerang desa, sudah pasti dia akan menggunakan klon esnya untuk menginvasi desa penempa pedang tersebut. Terutama sudah pasti, dia akan mengincar wanita terlebih dahulu untuk ditangkapnya menjadi makanan. Sehingga itu akan membuat kewalahan para pemburu iblis dan juga penduduk desa. Karena setiap klon yang dimiliki Doma memiliki kekuatan yang hampir sama dengan dirinya yang asli. Dan itu lebih merepotkan dari invasi iblis ikan milik Gyoko yang masih dapat dibunuh oleh pemburu iblis kelas normal. Lalu, jika para Hashira, anggota pemburu iblis dan juga Tanjiro yang sedang di desa tersebut menyadari keberadaan Doma dan langsung melancarkan serangan kepadanya, mungkin itu akan menjadi pertarungan yang sangat sengit. Dan sudah pasti, jika Doma yang menginvasi desa penempa pedang, pasti akan terjadi pertarungan antara Tanjiro dengannya. Tapi, kita tidak tahu sejauh mana potensi Tanjiro yang belum melewati pelatihan Hashira dan belum mendapatkan pedang aslinya untuk melawan Doma. Bisa saja di pertarungan ini akan memakan banyak korban untuk mengalahkan Doma semata, terutama di pihak Hashira dan pemburu iblis. Atau bisa jadi kematian Muichiro ataupun Mitsuri. Dan jika itu salah satu Hashira tersebut mengorbankan dirinya untuk melindungi Tanjiro saat melawan Doma, bisa saja di sini Tanjiro mendapatkan pencerahan lebih cepat tentang teknik matahari, sehingga membuatnya terus mendorong dirinya mencapai batas kekuatannya untuk mengalahkan Doma. Namun, jika dibandingkan saat dirinya melawan Akaza, di situ Tanjiro dan Gyu saja yang sudah melakukan pelatihan Hashira dan sudah mendapatkan pedang terbaiknya, sudah sangat kewalahan. Padahal Tanjiro sudah mengeluarkan hampir seluruh potensi kekuatannya untuk melawan Akaza. Namun, apa yang terjadi jika Tanjiro dengan pedang sementaranya bersama genya Mitsuri dan Muichiro melawan Doma yang memiliki serangan area dan mempunyai klon kuat, ditambah satu peringkat di atas Akaza? Mungkin pertarungan ini akan menjadi pertarungan keberuntungan atau pertarungan ketahanan agar Tanjiro dan yang lainnya dapat menahan Doma di bawah sinar matahari. Tapi yang sudah pasti, jika Tanjiro dan yang lainnya melawan Doma di arc desa penempa pedang, mereka harus membuat keajaiban untuk memenangkan atau bertahan saat bertarung dengan Doma iblis bulan atas kedua. Dan demikian adalah beberapa pertanyaan dari kalian. Tapi adapun dari semua jawaban ini, itu semua hanyalah analisa serta pendapat dari kami semata dan bukan fakta yang sebenarnya yang ada dalam Kimetsu no Yaiba. Oke guys, jadi jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.